Warga Indramayu, Jawa Barat digegerkan dengan penemuan seorang mayat perempuan yang dikubur di bawah kasur. Warga menaruh curiga lantaran ada bau busuk yang menyengat. Diduga sang suami dalang di balik pembunuhan sang istri. Lantas, bagaimana kasus ini bergulir dan apa motif di balik pembunuhan ini? Inilah Cicak Kasus. Warga Desa Bango 2, Kecamatan Bango 2, Kabupaten Indramayu, Jawa Barat tak menyangka Junah, salah satu tetangga mereka yang menghilang lebih dari 1 bulan lamanya, akhirnya ditemukan. Hilangnya Junah terjawab setelah warga dikagetkan penemuan sesosok jenazah yang terkubur di bawah tempat tidur. Lokasi penemuan tak lain rumah Junah sendiri. Mayat Junah ditemukan setelah tetangga mencurigai bau busuk menyengat yang berasal dari rumah korban. Tua RT, kepala desa, serta sejumlah warga pun mendatangi rumah Junah. Karena tak ada respon dari pemilik rumah, warga pun akhirnya masuk lewat jendela. Warga berusaha mencari sumber bau tak sedap itu dan akhirnya menemukan gundukan tanah di bawah tempat tidur. Warga langsung membongkar gundukan tersebut. Tak disangka saat digali warga menemukan kaki Junah. Sontak warga pun langsung melapor ke pihak kepolisian. Ada wargaku pada ingin penasaran lah, ingin ketahuan ada bau penciuman itu, rasa bau-bau jadi penasaran langsung dibongkar, ya. Oleh kecurigaan warga itu almarhum Junah tidak ada di situ, seakan-akan menghilang lah. Setelah dicek ke keluarganya tidak ada. Jadi kecurigaan kita semakin kuat. Ada bau busuk. Ada bau busuk di dalam kamar itu. Polisi pun langsung melakukan olah tempat kejadian perkara. Sejumlah barang bukti turut diamankan dari dalam rumah korban. Hingga kini, petugas masih melakukan pemeriksaan maraton guna mengungkap kasus yang menggegerkan warga Bango 2, Indramayu. Setelah hasil otopsi keluar, mungkin nanti ada perkembangan di situ. Udah berapa saksi Bang yang diperiksa? Sementara saksi sudah 6 orang yang kita periksa. Ya, menurut hasil pemeriksaan sih sudah mengerucut kepada 1 orang, yaitu sebagai suaminya berinisial saudara M. Suami Junah yang bernama Mustafa pun dibawa ke kantor polisi untuk menjalani pemeriksaan. Mustafa diduga menghilangkan nyawa istrinya dengan cara mencekik. Mengetahui istrinya tak lagi bernyawa, Mustafa merasa panik dan menguburkan Junah di bawah ranjang kamar tidur mereka. Karena keterangan dari suaminya, Bapak M ini masih berubah-ubah. Cuma tadi pagi sudah dilakukan wawancara kembali, untuk pemeriksaan bahwa korban atas nama C ini meninggal lebih kurang 40 hari yang lalu setelah ada meninggalnya kerabat di lingkungan tersebut. Yang bersangkutan juga meninggal karena dicekik oleh korban, oleh pelaku. Dicekik oleh pelaku karena korban minta uang, sementara pelaku tidak punya uang. Dan dicekik, pingsan. Setelah pingsan, dia tinggal 3 hari oleh pelaku atau suaminya. Begitu balik ke rumah, didapatin korban sudah membusuk. Akhirnya pelaku panik, menggali tanah di kamar dengan menggunakan cangkul dan dikuburkan di dalam rumah. Dari hasil pemeriksaan, korban Junah diduga sudah dikubur selama 40 hari. Dugaan sementara Mustafa kesal karena dimintai uang Rp150.000 oleh sang istri hingga tega menghabisi nyawa istrinya. Kalau menurut warga sekitar itu sering konflik kan,
Sering konflik kecil, sering berdekat, tapi akur lagi. Masalahnya apa kata konflik itu? Masalah kecil, masalah gara-gara uang, diminta uang, ataupun ya mohon maaf ya, minta berhubungan badan. Usai pemeriksaan secara maraton, polisi pun akhirnya menetapkan Mustafa, suami Junah, sebagai tersangka. Ngakuin Nggak ada uang karena ekonomi buat beras, buat suku telur. Buat beli telur, belanja lah intinya buat belanja ya. Dan pelakunya adalah suaminya sendiri, tersangka atas nama M, umur 65 tahun. Permasalahan yang menyebabkan korban sampai dengan dibunuh itu adalah korban minta uang untuk belanja sebesar 150.000. Karena tersangka tidak memiliki uang, pada saat itu terjadi cekcok mulut ya, berantem antara suami istri. Akhirnya korban mengusir tersangka untuk keluar dari rumah. Lantas, mengapa lagi-lagi motif ekonomi dalam rumah tangga kerap dijadikan alasan seseorang untuk menghabisi nyawa orang terdekatnya? Husband battered syndrome atau man battered syndrome sebagai istilah untuk menunjukkan penderitaan yang bukan alang kepalang adalah sepadan dengan istilah extreme emotional disturbance, guncangan emosional yang berlangsung sedemikian ekstrim. Mari kita bayangkan bahwa seorang suami yang sudah sama sekali tidak lagi bisa menahan rongrongan dari istrinya, kemudian pada puncak kesakitan itu, puncak kepedihan itu, puncak hilangnya kesabaran itu, berbuat spontan menggunakan alat yang tersedia di sekitarnya untuk kemudian sekejap mata menghabisi istrinya. Mustafa pun kini harus membayar perbuatannya. Ia dijerat pasal tentang kekerasan dalam rumah tangga dan pasal tentang pembunuhan dengan ancaman hukuman 15 tahun kurungan penjara.